Assalamualaikum, salam pencerahan untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di setiap video-video saya pasti kita membahas tentang topik-topik tertentu. Dan kali ini saya akan membahas topik tentang mengakses kecerdasan kosmis. Tentu Anda ingin tahu apa itu kecerdasan kosmis. Kecerdasan kosmis adalah kecerdasan yang dimiliki Tuhan yang Maha Kuasa, kecerdasan ilahi, kecerdasan yang mengatur alam semesta sedemikian besar ini. Kecerdasan ini berupa hukum-hukum alam, sunatullah, dan setiap makhluk tentu kecerdasannya bersumber dari kecerdasan ilahi. Apapun makhluk itu, hewan, tumbuhan, jin, manusia, malaikat, tentunya mereka semua memiliki kecerdasan dari Sang Ilahi. Di setiap manusia pun saat lahir memiliki kecerdasan yang berbeda, tergantung dari daya pikir, kemampuan daya pikir dan kemampuan di dalam mengakses hatinya. Dan bagaimanakah cara manusia mengakses kecerdasan kosmis ini? Ada perangkat yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, yaitu otak, akal, sebagai bentuk kemampuan berpikir yang menyandarkan kepada panca indera kita. Dengan akal pikiran kita memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, memikirkan tentang hukum-hukum alam yang berada di kehidupan ini. Itu membuat kita mengakses kecerdasan ilahi, kecerdasan kosmis melalui pikiran. Tetapi kecerdasan pikiran ini terbatas karena kemampuan akal manusia terbatas. Ada satu lagi kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan hatinya. Inilah kecerdasan yang sesungguhnya, di mana manusia mampu mengakses hatinya sedalam-dalamnya, masuk ke dalam relung-relung sanubarinya, masuk ke dalam keheningan, kesunyian dalam hatinya. Dengan itu, dia kemudian bisa mengetahui, bisa mengamati segala sampah ilusi pikirannya, seperti prasangka buruk, berpikir negatif, dan berpikir yang negatif, yang buruk. Itu menjadi sebuah sampah dalam pikiran. Kedua, juga bisa mengakses sampah ilusi perasaan, ketakutan, kecemasan, traumatis, luka batin, kegelisahan, dan sebagainya. Itu kemudian dia buang. Dengan kemudian dia bisa membuang, maka dengan mudah dia kemudian terkoneksi dengan kecerdasan ilahi. Sampai tahap kemudian, kalau dia bisa memurnikan jiwanya, mempurifikasi hatinya, maka dia semakin dengan mudah bisa mengakses kecerdasan ilahi, kecerdasan kosmis. Dengan itu, maka dia akan mendapatkan ilmu langsung dari Tuhan. Dia akan memiliki banyak ide, banyak gagasan, yang itu tak terbatas. Karena dia bisa mengakses server alam semesta, server terpusat kosmis, dengan melalui hatinya yang terdalam. Dengan itu kemudian dia semakin cerdas, memiliki kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan intelijensi. Ini biasanya kecerdasan yang didapat dengan mengakses kecerdasan kosmis ini dinamakan ilmu laduni, atau mengakses ilmu laduni, ilmu langsung dari Sang Ilahi. Ini orang-orang yang mampu melakukan ini hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang seperti kayak para rasul, para nabi,
orang-orang ilmuwan barangkali juga bisa, tapi ilmuwan biasanya itu mengakses dalam pikirannya. Ya, tetapi orang-orang spiritualis itu ya, nah para wali-wali Allah, dia mendapatkan namanya wahyu, mendapatkan namanya ilham, ya. Itu, dan orang-orang ini sebenarnya saya namain menjadi superhuman, ya. Manusia-manusia memiliki kualitas kelebihan yang tak terbatas, yang itu berbeda dengan manusia lain. Tentunya semuanya dengan izin dari Yang Maha Kuasa. Dan caranya bagaimana? Kemudian tekniknya ya, caranya untuk kemudian orang itu mengakses dirinya, ya, sebagaimana orang-orang seperti superhuman, ya. Tentu kita ngamati bahwa agama juga mengajarkan manusia ini mengakses dirinya, mengakses pikiran dan hatinya melalui namanya proses ibadah, ritual ibadah, dengan melalui meditasi, melalui semedi, melalui bertapa, melalui sholat, berzikir, iktikaf, ya, tahanus, terus wukuf dan sebagainya. Inilah cara-cara seseorang manusia mengakses dirinya, hatinya, karena dengan dia mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya, mengenali kecerdasan kosmis. Ya, contohnya adalah Siddhartha Buddha Gautama. Sekian tahun dia bertapa, masuk dalam kepompong dirinya di bawah pohon di sebuah hutan, sehingga kemudian menerima pencerahan. Begitu pula juga nabi-nabi yang lain, seperti kayak Nabi Musa 40 hari di atas gunung Tursina, juga Rasulullah Muhammad juga di Gua Hiro, dia itu berlangsung selama 15 tahun dia bertapa di sana. Kemudian juga orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat yang lain, dia melakukan proses bertapa. Di dalam peradaban manusia, kita amati bahwa semua para rasul, para nabi, orang-orang seperti kayak Siddhartha Buddha Gautama, para avatar, para Kristus, Buddha dan avatar, Mesias, mereka itu mendapatkan wahyu itu melalui proses bertapa, bersemedi, masuk ke dalam kepompong dirinya. Bagaimana Pak? Saya kan sudah mengakses diri saya Pak, mengakses hati saya. Saya melakukan ritual, ibadah, sholat, zikir, semedi dan sebagainya. Kok masih belum bisa Pak memiliki kecerdasan kosmis yang itu terjawantah melalui namanya pikiran yang semakin cerdas dan hati yang semakin bening. Nah, itu berarti ada kesalahan pada diri Anda. Di dalam Anda melakukan itu, Anda tidak masuk dalam proses koneksi, tidak bisa masuk pada keheningan, tidak masuk pada kesunyian diri Anda. Anda masih memiliki banyak ilusi sampah di pikiran, sampah di perasaan, sehingga Anda tidak bisa bertemu dengan rasa sejati Anda, diri sejati Anda yang itu merupakan realitas manifestasi dari Sang Ilahi. Disitulah letak kecerdasan kosmis itu terkoneksi. Seperti Anda misalkan semedi, atau Anda misalkan sholat atau berzikir. Sudahkah Anda mengalami yang namanya mindfulness? Betul-betul pikiran hati Anda segenap pikiran, segenap hati Anda betul-betul hadir di dalam Anda sholat, di dalam Anda berzikir, konsentrasi, khusyuk dan tumak nina. Padahal bukankah sholat adalah mi'rajnya orang mukmin? Seharusnya Anda betul-betul bisa terkoneksi dalam Anda beribadah kepada Sang Ilahi dengan betul-betul konsentrasi, khusyuk dan tumak nina. Itu yang kemudian membekas, itu kemudian berdampak kepada diri Anda. Jadi kualitas Anda di dalam memasuki, mengakses diri Anda, hati Anda, untuk kemudian bisa memurnikan hati Anda, membeningkan jiwa Anda, itu yang kemudian mempengaruhi
bagaimana atau seberapa kuat, seberapa luas, seberapa dalam Anda mengakses kecerdasan kosmis. Semakin Anda bening hati Anda, semakin bersih jiwa Anda, semakin murni jiwa Anda melalui proses bertapa yang dinamakan ritual tadi, maka semakin mudah Anda mengakses kecerdasan kosmis. Oke, para sahabat, sekian pembahasan saya tentang mengakses kecerdasan kosmis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Mulailah sekarang untuk sering-sering masuk dalam keheningan diri Anda, kepompong diri Anda, mengakses hati agar Anda mendapatkan kecerdasan kosmis yang itu akan mendukung, membantu karir Anda, pekerjaan Anda, sehingga menjadikan Anda lebih mudah dalam mengarungi hidup ini. Sampai di sini video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.